Kalau tujuan kamu ngonten itu buat viral, kamu bakal kecewa. Asli loh. Ini serius teman-teman semua. Karena viral itu bukan tujuan sebetulnya. Viral itu bonus. Viral itu efek samping. Banyak banget ya para konten kreator pemula yang hari ini berhenti di tengah jalan karena merasa video saya nggak viral, video saya nggak bisa viral, dan kamu akhirnya merasa capek bro. Padahal yang bikin kamu bertahan itu bukan viralnya, tapi adalah value-nya. Nah, di video ini saya bakal bahas 3 hal penting. Yang pertama, kenapa sih ngejar viral itu bisa bikin kamu capek? Kemudian yang kedua, mention kreator yang benar seperti apa sih? Nah, yang ketiga itu adalah gimana caranya ngebangun value supaya penonton kamu tetap loyal. Stay terus sampai habis di video ini, karena bisa jadi ini titik balik kalian semua untuk menjadi seorang konten kreator yang berhasil atau sukses teman-teman semua ya. Jangan kemana teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Family AMR ya teman-teman semua. Viral ini selalu menjadi acuan teman-teman dimanapun kalian berada, dan selalu menjadi tujuan utama. Bahkan jujur saja ya, mungkin saya pribadi kadang pada saat membuat sebuah konten, awal mulanya ya dulu itu juga berpikir gimana ya caranya bikin konten viral. Dan di beberapa kelas ya teman-teman semua yang pernah saya masukin pun, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, dengan mereka ya teman-teman semua, sama ya, sama. Gimana caranya bisa bikin viral, dan itu selalu jadi bahan perbincangan oleh para orang konten kreator. Pasti kamu berpikir kan, gimana caranya bikin viral? Yang menjadi pertanyaan, setelah kamu viral itu kamu mau ngapain? Ya kan? Pasti itu jadi pertanyaannya. Lalu kan kamu jadi mikir kan, ketika kamu sekali viral, lalu semua masalah apakah selesai? Enggak kan? Kadang kan kamu mikirnya begitu kan, kalau misalkan sudah viral ya sudah, masalahnya semua selesai. Ketika kamu ngejar viral, akhirnya yang terjadi adalah apa? Kamu mengikuti tren yang hari ini sedang viral. Kamu ngikutin gaya suaranya, kamu ngikutin gaya seperti mirip orang lain. Bahkan kadang kamu menampilkan sesuatu yang itu tidak kamu banget gitu loh. Mungkin di titik itu kamu berhasil menjadi viral, tetapi setelah viral itu apa yang terjadi? Apa hasilnya? Video kamu itu sepi, videomu nggak ada yang nonton lagi, terus orang juga nggak akan peduli lagi kamu siapa. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mereka
subscribe kamu karena bukan value-nya. Mereka subscribe kamu itu karena cuma sensasi. Dan kita tahu bahwa yang namanya sensasi sifatnya hanya sementara. Kita bisa perhatikan deh beberapa topik-topik hari ini yang tiba-tiba viral, tiba-tiba hype, tiba-tiba ngetrend. Itu pasti sifatnya hanya sementara, sensasi. Dan sensasi itu pasti cepat berlalu. Kalau sudah seperti itu, berarti ya harus kamu lakukan adalah bahwa kamu bikin konten itu bukan untuk viral, teman-teman semua. Bukan untuk ngejar views. Bukan ya teman-teman semua, tetapi yang kamu kejar adalah value. Nah, di video ini pertama saya ingin mengubah mindset teman-teman semua tentang cara pandang membuat sebuah konten. Cara pandangnya yang benar menjadi seorang konten kreator yang benar seperti apa sih? Jadi kita harus ubah cara pandang seperti ini. Misalnya jika sebelumnya membuat konten hanya berharap terus mengejar viral, sebaiknya kita ubah mindsetnya menjadi gimana caranya bikin video itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Even itu hanya satu orang. Ini kenapa sih? Alasan yang pertama, bahwa viral itu sifatnya instan dan sensasi sesaat. Sedangkan value itu sifatnya bertahan dan bisa dibilang abadi lah teman-teman semua. Jadi yang kamu pikirkan pada saat bikin konten, pada saat kamu membuat sebuah konten, yang kamu pikirkan adalah saya mau ngasih value. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua biasanya adalah viral itu bisa bikin kamu terkenal. Iya betul, tapi value itu bikin kamu dipercaya sama orang. Karena di dunia digital hari ini sebetulnya kepercayaan itu seperti mata uang yang paling mahal, dan itu tidak hanya di dunia digital saja, di dunia sehari-hari kita pun, bahwa kepercayaan itu adalah mata uang yang paling mahal. Alasan yang ketiga adalah kreator sukses itu bukan yang sekali viral, tapi yang terus konsisten memberi value kepada penontonnya. Itu yang terbaik teman-teman semua. Saya tadi di awal sudah jelaskan supaya teman-teman itu mengubah mindsetnya dari viral ke value. Viral itu sekali lagi jangan menjadi tujuan. Kalau sudah menjadi tujuan, kamu pasti capek, kamu pasti lelah, kamu pasti gampang putus asa juga. Akhirnya kan, pertanyaan berikutnya adalah, ya gimana dong caranya biar kita bisa fokus ke value? Itu gimana caranya? Gitu. Ada 5 langkah penting yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah, kalau kamu bikin konten, tentukan satu orang ideal atau role model yang ideal yang ingin kamu bantu. Jadi
kamu misalnya punya keresahan apa, kamu punya sesuatu yang ingin dibagi ke orang itu apa, sebaiknya kamu berhenti mikir bahwa mau mikir konten ini buat semua orang. Garis besarnya adalah itu. Kamu kalau bisa, kamu bikin konten itu jangan berpikir konten ini untuk semua orang. Enggak juga teman-teman semua. Tapi kamu harus berpikir bahwa saya bikin konten itu untuk orang yang seperti saya waktu itu atau bertahun-tahun yang lalu. Jadi kamu itu di situ menekankan satu role model, satu acuan, satu tujuan. Nanti biasanya kalau sudah satu tujuan itu tertuju, itu nanti pintu-pintu yang lain pasti terbuka. Tapi kalau misalnya kamu konten untuk semua orang, itu kamu pasti kelelahan nantinya. Nah, triknya seperti itu ya teman-teman semua. Intinya adalah kamu bikin konten yang bisa membantu mereka. Bisa lewat informasi, bisa lewat inspirasi, bisa edukasi, atau bisa hiburan. Itu sah-sah saja teman-teman semua. Lalu yang kedua, kamu wajib tanya diri sendiri dan tanya hatimu teman-teman semua, apa yang bisa saya bantu bagi orang hari ini. Kelihatannya pertanyaan ini sepele teman-teman semua. Kelihatannya pertanyaan ini sepele teman-teman semua. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah, yang paling esensial di kalimat ini adalah, kalau misalnya kamu punya pengalaman, entah itu bersifat keberhasilan atau kegagalan, dan mungkin ada pelajaran yang ingin kamu bagikan di sana, ingin kamu share, itu ketika kamu bagi itu, kamu nggak perlu menjadi ahli untuk bisa membagi pengalaman itu teman-teman semua. Yang paling penting adalah kamu cukup satu langkah lebih maju dari penonton kamu. Teman-teman tahu nggak sih, di YouTube itu, di TikTok itu, di Reel itu, di Facebook itu hari ini banyak muncul siapa dia. Tetapi itu yang muncul hari ini bukan semuanya orang ahli, tapi mereka adalah orang yang selangkah lebih maju dengan berani memulai. Jadi jangan pesimis ya teman-teman semua. Ya, hari ini bahwa setiap orang itu bisa menjadi content creator, bisa menjadi apa yang dia inginkan, karena medianya sudah begitu sangat mudah teman-teman semua. Tidak harus melulu kamu menjadi seorang ahli dulu, tidak melulu menjadi seorang artis dulu, dan tidak melulu kamu menjadi seorang public figure dulu yang terkenal. Tidak sama sekali teman-teman semua. Tapi apa yang bisa saya bagi hari ini, saya bagi. Lalu yang ketiga, bikin konten kamu yang bertema, bukan sekedar tren. Nah, jadi kalau mau bikin konten itu jangan terjebak dengan tren, tapi kamu buat konten yang benang merahnya satu teman-teman semua, sama. Jadi kamu bikin konten itu punya benang merah.
Benang merah di situ maksudnya punya satu tema yang sama, teman-teman semua. Ini menghindari kamu bikin konten yang gaduh-gaduh tadi, teman-teman semua, yang tidak punya niche, yang tidak punya tujuan. Itu kalau bisa dihindari, teman-teman semua. Jadi apalagi kamu bikin konten hanya ngikutin tren, wah udah deh pasti kamu capek, teman-teman semua. Contohnya misalnya begini, kamu bikin konten 30 hari konten untuk pemula, atau misalnya kamu bikin tema begini, 100 hari mindset kreator setiap hari. Ini membuat audiens kamu itu tetap akan stay dan betah, karena nungguin konten berikutnya, konten selanjutnya yang akan kamu buat, teman-teman semua. Mereka selalu penasaran. Beda cerita kalau misalnya kalau kamu bikin konten kamu nggak ada benang merahnya. Sekali lagi, apapun misalnya kamu bikin konten temanya adalah tentang vlog, misalnya bikin vlognya 100 hari cara memelihara ikan, 100 hari cara memelihara ayam, 100 hari cara memelihara kambing, 100 hari jalan-jalan keliling Indonesia gitu. Nah, itu ada sesuatu yang di-valuekan, ada sesuatu yang ditawarkan, teman-teman semua. Ada benang merahnya, teman-teman semua, sehingga audiens kamu pasti betah dan stay terus karena nungguin cerita berikutnya, teman-teman semua. Yang keempat, ucapkan value-nya di 10 detik pertama. Penonton itu sebetulnya gini rumusnya, teman-teman. Jadi setelah teman-teman bikin hook, kan kalau bikin konten kan di awalnya udah dikasih hook, tetapi sebisa mungkin ketika teman-teman mau ngejelasin sesuatu itu di 10 detik pertama itu teman-teman sudah ucapkan value-nya. Karena sebetulnya para penonton kita itu tidak suka yang basa-basi, terkecuali storytelling. Karena biasanya storytelling itu kalau langsung tutup poin itu nggak enak. Dia butuh cerita, butuh bumbu. Tapi kalau di sini kamu sebisa mungkin langsung tutup poin saja apa yang ingin kamu sampaikan. Misalkan di awal video itu kamu bilang gini, di video ini saya bakal bantu kamu, atau misalnya dengan cara begini, saya jamin di video ini kamu bahkan dapat insight tentang apa. Jadi si penonton itu diarahkan di awal, kamu sudah menawarkan value, sudah ucapkan videonya apa, supaya lari ya, supaya penonton tidak lari. Lalu yang kelima, kamu itu harus konsisten bikin, bukan konsisten viral, teman-teman semua. Sekali lagi, viral itu bonus ya, teman-teman semua. Namanya orang bikin konten, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Anggaplah setiap konten yang kamu buat itu sebagai ajang latihan. Mungkin konten pertama kamu ditonton 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Kalau misalnya itu bisa memberikan value yang kuat, saya yakin itu bakal kembali lagi dan akan menciptakan satu fans
fans pertama buat kita. Ingat, brand yang kuat itu lahir dari 1000 konten yang punya value, ya, bukan dari satu video yang viral. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ditinggalkan subscribe kamu nggak mau ditinggalkan oleh penonton setia kamu, nah ya kamu harus punya brand. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kamu bikin konten yang nonton cuma 1 orang, tetapi itu adalah fans berat kamu, itu bisa menjadikan konten kamu itu lebih bernilai buat mereka. Sekarang kamu harus berpikir bahwa kamu nggak perlu viral untuk menjadi content creator. Kamu cuma butuh satu hal: nilai yang kamu bawa, value yang kamu bawa, dan keberanian serta konsisten yang kamu bawa. Yang penting adalah istiqomahnya. Jadi mulai sekarang jangan kejar viral dulu. Kejar value, kejar makna, dan kejar dampaknya. Karena ketika value itu kesampaian, viral itu cuma bonus, teman-teman semua. Setuju nggak teman-teman semua? Kalau teman-teman semua setuju, tulis di kolom komentar ya. Saya kejar value dulu. Saya tidak kejar viral. Share video ini ke teman-teman semua kalau kamu suka, dan kamu bisa like untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman semua, biar teman-teman semua nggak ketinggalan di video berikutnya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Salam sukses buat semuanya, tetap kreatif, tetap bertumbuh. Terima kasih buat semuanya, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.